Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di dalam perkuliahan asinkronus yang diselenggarakan oleh Prodi Fisika FMIPA Universitas Padjadjaran. Pada kesempatan ini akan dibahas materi lanjutan dari perkuliahan sebelumnya, yaitu aplikasi metode Euler untuk kasus osilasi bandul dengan pemrograman Python. Untuk selanjutnya kita lihat bagaimana mensimulasikan gerak osilasi bandul dengan pemrograman Python. Baik, langkah pertama untuk mensimulasikan gerak bandul adalah kita harus mengubah theta ini ke dalam posisi ya. Seperti itu. Ini sementara kita off-kan dulu ya. Sementara kita off-kan. Nah, kita harus mengubah posisi atau sudut ya, posisi sudut ke dalam posisi begitu ya. Jadi ke dalam X ya, tadi itu X-nya adalah L ya. L kali ya. Ini kalau misalkan kita lihat X itu ya. X itu kalau di sini ya. Posisi X ya. Posisi X ini bisa kita cek ya, sebetulnya X itu sin atau cos begitu ya. Posisi X, maaf, ini posisi X ya. Ini kita lihat. Ini kalau misalkan posisinya di sini, X itu adalah yang ke sini ya, dan Y itu yang ini. Seperti itu. Artinya X ini itu sin theta, dan Y itu cos theta ya. Jadi Y itu cos theta, sementara X itu sin theta ya. Seperti itu. X-nya sin theta. Baik, kita balik lagi ke yang tadi ya. Seperti itu. Jadi ini L sama dengan karena ini banyak ya, seperti itu kita harus pakai nampai ya. Jadi nggak bisa langsung, tapi ini harus sinus theta ya. Sinus theta, seperti itu ya. Sinus theta. Dan Y ya, nanti kita tuliskan importnya ya. L, begitu ya, kali NP dot cos theta ya, seperti itu. Baik, nanti kita tuliskan di sini import nampai ya. Import nampai SMT ya. Nampai SNP ya. Seperti itu. Baik, oke, sudah ya. Seperti itu. Nah, ini X ya, kita definisikan seperti ini. Nah, tapi ya, ini di theta 0, karena dia kan pada saat menghitung, ini sudah theta 1 ya. Sudah looping pertama, seperti itu. Artinya Anda harus definisikan X pada saat posisi 0, atau pada saat simpangan itu diberikan. Artinya ini X awal, atau pada simpangan awal ya, ini kan sama dengan L, begitu ya. Kali, kalau ini satu ya, satu data aja, mt dot sin ya, 1, begitu ya, saturan. Dan yang Y ya, sama dengan 0,8 atau L, begitu ya, seperti itu. L kali, begitu ya, mt dot sin 1 radian ya, kira-kira seperti itu. Artinya ini adalah simpangan awal, begitu ya, dan ini simpangan berikutnya ada di sini. Kita hitung dari deret Euler ya, kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana kita mensimulasikannya? Nah, mensimulasikannya, setelah kita dapat posisi X, maka kita bisa plotkan. Ya, plotkan, berarti yang diplot itu adalah X, Y tentu ya. Posisi benarnya ada di X, Y, seperti itu ya. X, Y, misal kita beri simbol bandulnya, katakanlah warna merah ya, dengan bulat ya, seperti itu. Kalau Anda ingin terlihat lebih besar dari biasanya, Anda bisa pakai marker size-nya kita besarkan ya. Misalkan sebesar 30 aja gitu ya. 30 satuan. Seperti itu. Dan ini ya harus Anda beri prem ya, dikasih prem seperti itu. Dikasih prem. Jadi VLT Xlim ya.
seperti biasa, ini saya kira Anda sudah biasa memberikan, misalkan kalau X-nya tadi kan simpangannya 1 ya, misalkan dari minus 1 sampai 1 aja ya, seperti itu. Lalu yang Y limit, ya minus 1 sampai Y-nya kan dari 0 ya, ini batas 0, panjang itunya kan talinya 1 ya. Jadi VLT ya, Y limit, begitu, ini dari minus 1 sampai 0, atau boleh ya mau ke atas juga boleh, tapi kita batasi sampai di batas Y0 aja. Kalau Anda mau kasih garis sih boleh. Mau Anda kasih garis di sininya ya, supaya bandul ada ininya. Kita bisa kasih misalkan aja, didefinisikan ya, X1 sama dengan, misal kita X1 0,X gitu ya. 0,X, X-nya tadinya ke posisi ini ya. Ini untuk talinya ya. 0, X itu adalah posisi benda ya. Berarti 0,X, X-nya adalah posisi benda. Dan ini untuk tali ya. Untuk tali, dan Y1 begitu ya. Misalnya kita definisikan Y1-nya sama di 0 ya, pusatnya di 0, Y. Y-nya adalah posisi benda. 0, Y. Kira-kira seperti itu ya. Jadi ada posisi di atas ya, seperti itu, dan posisi di bawah. Kira-kira seperti itu. Nah, ini kalau misalkan mau Anda plotkan ya, ini adalah plot untuk tali ya. Maaf, plt.plot. Ini untuk plot untuk tali. Maaf ya. Kok salah terus. Plot untuk tali ya. Berarti kalau untuk tali adalah X1, Y1 begitu ya. Dari posisi atas ke posisi yang di bawah. Seperti itu ya. Kira-kira seperti itu. Baik ya, kita bisa coba dulu. PLT pause, maaf ya. plt.pause misalkan 0,001 ya. Seperti itu. Baik, kita coba cek. Oh ya, ini kalau mau simulasi Anda harus PLT ini untuk close figure, CLF gitu ya. Seperti itu. Gitu ya, ini untuk close figure. Baik, kita coba cek dulu aja jalan atau tidaknya ya. Baik, kita lihat ini kenapa tadi grafiknya nggak tampil ya. Kelihatannya ini posisi bendanya ya tidak tepat ya dari rank limit yang kita berikan di sini. Oh, ini mungkin ya. Ini L itu kan posisinya di bawah 0 ya. Jadi harus minus ya. Y sama dengan minus L. Ini juga sama ya. Ini minus L. Seperti itu. Baik, kita lihat lagi ya. Bagaimana posisi bendanya. Seperti itu. Kita lihat. Nah, ini ya. Jadi ini terlihat gerakan dari bandul. Cuma ini karena banyak program yang dibuka ya. Sehingga memori komputernya berat ya. Sebetulnya ini gerakannya harusnya cepat. Gerakan bandul ini kalau dibuka tanpa rekaman ini ya, dan juga hanya satu misalkan untuk Visual Studio Code aja, ini pasti cepat ya, seperti itu. Tapi karena saya banyak membuka program, jadi ini gerakannya terlihatnya lambat ya, karena berat di komputasinya, seperti itu. Baik, itu ya, itu untuk yang pertama. Jadi kalau Anda mau menambahkan aksesoris sih bisa ya, misalkan aja ya, ini contoh aja. Anda misalkan menambahkan aksesoris, menambahkan garis aja di atas ya. Cara menambahkannya gini. Anda bisa pakai setelah ini oke, di bawah aja ya. Seperti itu. Ini bisa pakai horizontal line ya, H line. Bisa pakai H line. Kalau vertical line seperti ini ya. Seperti itu. Kalau H line itu ke sini. Misal posisinya dari mana tadi ya? Misal ini kan dari mulai minus 1 sampai 1. Katakanlah kasih minus 0,3 sampai 3 aja. Di posisi Y-nya sama dengan 0. Jadi posisi Y sama dengan 0. Kita beri garis dari minus 0,3 begitu ya. Sampai dengan 0,3. Katakanlah boleh lebih ya. Mau lebih panjang 0,4 silahkan. Misalkan warnanya ya. Colornya sama dengan black ya. Seperti itu. Colornya sama dengan black. Lalu line stylenya seperti apa ya? Line
stylenya begitu ya. Oh, nggak mau dikenal ya. Line styles gitu. Line style, coba mau nggak? Oh ya, oke. Sama dengan solid. Ya dicoba aja ya. Biasanya sih harusnya ada ininya ya, ada apa namanya tuh script pembantunya harusnya ya. Kalau mau tebal Anda bisa tebalkan dengan line width ya. Line width gitu ya nulisnya ya. Line width coba. Line width misal 6 gitu ya. Seperti itu. Oke ya. Kurung aja. Seperti itu kita lihat bagaimana perubahannya. Kalau mau dihilangkan apa namanya tuh aksisnya, Anda bisa plt dot aksis ya di off kan begitu ya, ininya di off kan aksisnya seperti itu. Kita lihat bagaimana perubahannya ya kalau misalnya kita tambahkan garis. Masih ya, ini callback 31 ya, 31 dia nggak mau, dia nggak mau ini h lines, oh iya itunya ya, h lines. Nah ini ada tuh, ada kata pembantunya. Baik ya, saya kira itu ya. Ini tadi h lines pakai s ya, seperti itu. Kita coba cek lagi, mudah-mudahan jalan. Baik, kita lihat bagaimana ini gerakan bendanya ya. Nah ini ya, seperti itu. Jadi ini sudah tidak ada aksisnya seperti itu, dan muncul nih ini garis yang tadi kita bikin dari minus 0,3 sampai 3 ya. Cuma ini pegasnya lambat sekali gerakannya ya, seperti itu, lambat sekali seperti itu. Nah kira-kira gitu ya. Ini karena memori aja ya, ini bukan karena kesalahan program ya, ini karena memori komputernya berat sehingga gerakannya jadi lambat. Baik ya, seperti itu saya kira kita bisa mensimulasikan ya gerakan pegas ya, seperti itu. Nah ada satu lagi sebetulnya, Anda bisa mengubah ini begitu ya, itu ke dalam notasi indeks seperti itu. Jadi Anda bisa mengubah ini ke dalam notasi indeks. Jadi seperti yang sudah diperkenalkan sebelumnya ya, seperti itu. Perubahan yang harus Anda lakukan, yang pertama itu kita lihat dari sini. Kita lihat dari theta ya, seperti itu. Ini theta kita bisa definisikan dalam I plus 1 kalau mengubah ya, seperti itu. Ini dalam theta I begitu, ini juga dalam beta I ya. Nah, seperti itu ya. Semuanya kita ubah dalam indeks ya. I plus 1 seperti itu, ini beta I ya. Seperti itu. MT sin theta ya. Sin theta ini boleh I plus 1, boleh I ya. Kita tulis yang paling baru aja ya. Ini plus 1 tetanya karena sudah ada di hitungan di atas ya. Hitungan di atasnya maksudnya. Beta I kali dt ya. Seperti itu. Nah T juga ini kita harus berikan dalam indeks ya. I plus 1 seperti itu. I ya. Seperti itu. Ini kalau I berarti plus dt aja ya. Plus dt seperti itu. Maaf ini I ya. Theta I plus 1 sama theta I plus. Oke ya. Seperti itu. Nah, yang di bawah juga sama ya. X-nya ini juga ini harus ngikutin. Ya, I plus 1 ya. Sama dengan L kali sin theta. Nah, tapi di sini ya, ini tetanya juga theta I plus 1 ya. Seperti itu, theta I plus 1. Yang ini juga sama ya. Y I plus 1 ya. Sama dengan L ya. Kali MT kali theta I plus 1. I plus 1 ya. Seperti itu. Baik ya, saya kira itu hanya Anda harus definisikan. Nah ini juga sama ya. Berarti yang ini itu menjadi 0. Begitu ya. Oke, sinus ini juga 0. Berarti ya. Ini Y 0. Berarti itu ya. Oke. Nah Anda harus definisikan T-nya begitu ya. Seperti itu. T0, oke, ini berarti menjadi T0, Y0, semuanya dalam indeks ya jadinya ya, banyak juga harus kita ubah ya. T0, oke, sama dengan itu, theta 0,
T0. Oh, T-nya masih merah-merah. Nanti kita lihat. Merah-merah itu karena belum didefinisikan ya. Di atasnya. Ini juga beta, theta ya. Theta 0, begitu ya. Theta 0. Sama dengan 1. Juga betanya beta 0. Sama dengan 1 ya. DT-nya oke. Theta oke. Nah, tinggal di atasnya ya. Ini harus kita definisikan T. Dari mulai T aja ya. Kita definisikan NV.zeros. Ya. Seperti itu. Ini seperti biasa, ini N plus 1 ditambah 1 indeks karena defaultnya dia dimulai dari 0 ya, sehingga harus kita tambah 1. Indeksnya dimulai dari 0. Seperti itu. Oke, kita definisikan, copy paste aja. Untuk T ya, juga untuk theta ya, juga untuk beta. Kita lihat ya. Oh, N-nya harus di atas. N-nya harus di atas. Dia merah. Nah, gitu ya. Oke, N-nya nggak merah, ini nggak merah. Ini X masih merah. X juga harus didefinisikan. Aduh, ini banyak juga ya. Harus kita definisikan X. Dan Y juga ini harus kita definisikan ya. Seperti itu. Ini X-nya, Y-nya ya. Seperti itu. Oke ya. X, Y udah nggak merah ya. Kita lihat lagi ke bawah ya. Ini udah oke. Masing-masing ini udah oke ya. Seperti itu. Kita tinggal bagaimana mendefinisikan di bawahnya ini. Tadi kita sudah sampai, oke saya kira ini nggak berubah ya. Nah hanya plotnya ya, ini menjadi XI ya. Seperti itu dan ini menjadi YI ya. Seperti itu. Oke ininya nggak usah berubah ya. Ini juga Xlim nggak berubah. Nah ini berubah ya. X1 ini berarti posisinya mengikuti posisi XI ya. Demikian juga ini Y-nya juga mengikuti posisi YI gitu ya. Seperti itu. X1, Y1 oke. Saya kira ini memang nggak berubah ya. Off, oke. Ya saya kira kita coba ya. Mudah-mudahan jalan ya. Jadi begitu cara mengubah notasi ya. Yang awalnya itu tidak dalam indeks ya. Menjadi notasi indeks. Seperti itu. Kita lihat ada yang salah atau tidak. Oh iya, enggak. Oke, gitu ya. Seperti itu. Jadi, Anda bisa membuat pemrograman dalam notasi indeks ataupun tanpa indeks ya. Dan Anda tadi sudah bisa melihat bagaimana cara mengubah ya pemrograman dengan notasi indeks dan tanpa indeks. Tentu ini penting dua-duanya begitu ya. Jadi, yang pakai indeks itu biasanya diperlukan pada pemrograman tingkat lanjut ya, seperti itu. Baik, saya kira itu saja. Silakan Anda bisa pelajari lagi ya, supaya Anda bisa lebih mahir ya, lebih paham bagaimana mengubah ya dari persamaan diferensial, dari mulai bagaimana mengubah kasus fisis ya menjadi persamaan matematis begitu ya, dari persamaan matematis mengubah ke bentuk solusi numerik dan dari numerik diubah ke dalam bentuk kode Python. Baik, untuk saat ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.